Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Balia Mubarak, NPM 23100-291 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan proses pengolahan kata pada teknologi informasi. Proses pengolahan kata pada teknologi informasi. Pengolahan kata. Pengolahan kata adalah tindakan menggunakan komputer untuk mengubah informasi tertulis, lisan, atau rekaman menjadi bentuk yang diketik atau dicetak. Proses pengolahan kata dalam teknologi informasi melibatkan langkah-langkah seperti tokenisasi, cleaning, pengenalan bahasa, analisa sentimen, dan lain-lain. Sejarah pengolahan kata. Pengolahan kata adalah penemuan yang bukan berkembang dari teknologi komputer. Sebaliknya, penemuan ini berevolusi dari mesin mekanik dan baru bergabung dengan bidang komputer. Sejarah pengolahan kata merupakan cerita bertahap dari aspek fisik, penulisan, dan pengeditan. Baru kemudian penyempurnaan teknologi agar bisa digunakan di perusahaan dan individu. Pada awal 1970-an muncul istilah word processing di kantor-kantor Amerika. Hal tersebut berpusat pada gagasan merampingkan pekerjaan ke juru ketik, tapi maknanya kemudian bergeser ke arah otomatisasi seluruh siklus pengeditan. Konsep pengolahan kata muncul dari pengolahan data yang lebih umum, yang sejak 1950-an telah menjadi aplikasi komputer untuk administrasi bisnis. Sepanjang sejarah ada 3 jenis pengolahan kata. Yang pertama adalah mekanik, yang kedua adalah elektronik, yang ketiga adalah perangkat lunak. Jenis-jenis pengolahan kata. Mekanik. Perangkat pengolahan kata pertama dipatenkan oleh Henry Mill. Perangkat yang dikatakan sebagai mesin yang bisa menulis dengan sangat jelas dan akurat sehingga kalian tidak bisa membedakannya dengan mesin cetak itu baru diungguli paten lain pada 1 abad kemudian. Paten tersebut muncul atas nama William Austin Bird untuk tipografer. Pada abad ke-19, Christopher Latham Soles menciptakan mesin tik pertama yang sangat besar dengan sebutan atau deskripsi sebagai piano sastra. Beberapa dekade kemudian terdapat pengenalan listrik dan elektronik ke dalam mesin tik yang membantu penulis dan mekanik. Elektronik. Pada awal 1970-an, pengolahan kata mulai bergeser dan mesin tik yang awalnya diagungkan ditambah dengan fitur elektronik menjadi sepenuhnya berbasis komputer, walaupun hanya dengan perangkat keras tujuan tunggal. Dengan pengembangan beberapa inovasi, tepatnya sebelum kedatangan pribadi atau PC, IBM mengembangkan floppy disk. Pada awal 1970-an, sistem pengolahan kata pertama muncul yang memungkinkan tampilan dan pengeditan dokumen pada layar CRT. Seiring berjalannya waktu, ungkapan pengolahan kata dipahami sebagai mesin berbaris CRT banyak muncul dan dipasarkan oleh berbagai perusahaan peralatan kantor tradisional. Perangkat lunak. Langkah terakhir dalam pengolahan kata ditandai dengan munculnya komputer pribadi pada akhir 1970-an dan 1980-an, serta berlanjut dengan penciptaan perangkat lunak. Pengolahan kata berikutnya
Perangkat lunak pengolahan kata berikutnya akan menghasilkan keluaran yang jauh lebih kompleks dan mampu dikembangkan. Dengan begitu, harga bisa jadi lebih murah dan bisa dijangkau oleh publik. Pada akhir 1970-an, pengolahan kata terkomputerisasi kebanyakan masih digunakan oleh karyawan yang menyusun dokumen untuk bisnis besar dan menengah, misalnya firma hukum dan surat kabar. Dalam beberapa tahun kemudian, penurunan harga fisik memungkinkan bagi setiap orang memilikinya secara pribadi untuk mempermudah segala pekerjaan mereka. Proses pengolahan kata. Proses pengolahan kata pada teknologi informasi adalah proses mengubah data berupa kata-kata menjadi informasi yang bermakna dan berguna. Proses ini melibatkan beberapa langkah sebagai berikut, yaitu input, pemrosesan, dan output. Proses pengolahan kata. Input adalah data berupa kata-kata dimasukkan ke dalam sistem pengolahan informasi, misalnya dengan menggunakan keyboard, mikrofon, atau scanner. Penyimpanan. Data berupa kata-kata disimpan dalam media penyimpanan, misalnya hard disk, ASDIS, atau cloud storage. Pemrosesan adalah data berupa kata-kata diproses dengan menggunakan algoritma dan program aplikasi yang sesuai dengan tujuan pengolahan informasi, misalnya untuk menganalisis, mengklasifikasikan, menerjemahkan, atau menyusun kata-kata. Output adalah hasil pemrosesan data berupa kata-kata ditampilkan dalam bentuk informasi yang dapat dimengerti oleh pengguna, misalnya dengan menggunakan monitor, printer, dan lainnya. Fungsi pengolahan kata. Fungsi bisnis. Pengolahan kata sangat mungkin menjalankan fungsinya untuk keperluan bisnis. Selain itu, ada fasilitas berupa template yang disediakan oleh beberapa perangkat pengolah kata. Microsoft Word salah satunya. Oleh karena itu, kalian bisa dengan mudah membuat proposal, surat, laporan, hingga resume dengan perangkat ini. Proses cetak pun bisa ditempuh dengan perangkat tersebut. Yang kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pengolahan kata juga sangat terasa dalam bidang pendidikan. Dalam proses persiapan materi, pelajar oleh guru atau pengerjaan siswa, perangkat pengolah kata jelas sangat berguna. Yang ketiga, fungsi secara umum. Pembuatan dan pengeditan dokumen merupakan kemudahan yang bisa kalian rasakan ketika menggunakan perangkat pengolahan kata tersebut. Pembuat format seperti header, footer, juga pemberian nomor halaman akan mempermudah pekerjaan. Manfaat pengolahan kata dalam teknologi informasi. Yang pertama, pengambilan keputusan adalah analisis teks dapat membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Kedua, pencarian informasi. Mempercepat pencarian informasi yang relevan dari dokumen besar. Yang ketiga, personalisasi layanan. Menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk menyediakan layanan yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Tantangan dalam pengolahan kata. Beberapa tantangan utama dalam pengolahan kata yaitu: pertama, tantangan teknis. Tantangan yang berkaitan dengan ketersediaan, kualitas dan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung proses pengolahan kata. Misalnya, tantangan dalam mengatasi masalah koneksi internet yang lambat, virus komputer yang merusak data, atau peretasan yang mencuri informasi pribadi. Kedua, tantangan etis. Tantangan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan hukum yang harus ditaati oleh pengguna teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pengolahan kata. Misalnya, tantangan dalam menghindari plagiarisme, penyebaran informasi palsu atau fitnah, atau pelanggaran hak cipta. Ketiga, tantangan sosial.
Tantangan yang berkaitan dengan dampak psikologis dan budaya yang ditimbulkan oleh pengguna teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pengolahan kata. Misalnya menjaga keseimbangan antar kehidupan nyata dan kehidupan sosial media. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara efektif dan sopan atau menghargai keragaman dan toleransi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi-strategi yang melibatkan berbagai pihak seperti 1. Pemerintah, 2. Penyedia layanan teknologi, informasi dan komunikasi, 3. Pendidikan, 4. Pengguna, 5. Masyarakat. Aplikasi dari program pengolahan kata bisa dilihat di sini. Ada Microsoft Word, WVS Office, Notepad, Google Docs, Corel Word Perfect, Apache, OpenOffice, StarOffice, Writer. Jadi kesimpulannya, pengolahan kata penting dalam teknologi informasi. Pengolahan kata adalah perangkat lunak atau program yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, mencetak, dan menyimpan dokumen. Ada berbagai jenis proses, manfaat, tantangan, dan aplikasi dalam pengolahan kata. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.